Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sejarah Seven Tools ya dan penggunaan Seven Tools. Pada tahu ya apa itu Seven Tools ya. Ini seorang ahli pengendalian dan penjaminan mutu ya dari Jepang ya, Kaoru Ishikawa ya, percaya bahwa Seven Tools ini mampu ya menyelesaikan 95% persoalan kualitas ya. Jadi si Ishikawa ini menyarankan untuk meningkatkan penggunaan tools ya dengan jalan melatih semua orang ya dalam organisasi agar dapat menguasai ya tools statistik yang digunakan dalam pengendalian kualitas ini. Ya seperti diagram Pareto, tulang ikan, histogram dan sebagainya. Nah, alat statistik ini dikenal dengan nama Seven Tools ya. Nah, ini sederhana agar dapat dipakai siapa aja ya, termaksud pekerja yang berbekal pendidikan menengah. Nah, Seven Tools ini terdiri dari check sheet, scatter diagram, ya, fishbone diagram, Pareto chart, kemudian flow chart, ya, histogram, dan control chart. Nah, ini Seven Tools-nya tersebut. Nah, yang pertama check sheet. Ya. Check sheet itu adalah alat mutlak yang diperlukan bagi mereka yang melaksanakan penelitian ya pengendalian kualitas ya dari kuantitas barang atau jasa dengan tujuan menarik kesimpulan ya ataupun rencana tindakan yang akan dilakukan terhadap informasi yang ada. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat check sheet ini, yang pertama adalah sasarannya harus jelas. Nah, keterangan yang diperlukan yang memenuhi sasaran, yang dapat diisi dengan mudah dan cepat, ya. Kemudian dapat disimpulkan dengan cepat. Nah, ini kan contohnya ya. Nah, misalnya kita mau melihat mainan dari plastik, ya apakah jenis kerusakannya itu tergores, apa retak, tidak lengkap, bentuk tidak serasi, dan lain-lain. Nah, kemudian kita buat tabulasinya. Ya, tabulasinya misalnya permukaan tergores ya seperti ini ya, tabulasi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Terus buat ke kanan sehingga kita mudah menghitungnya. Nah, kan kalau bentuknya seperti ini akan lebih mudah menghitungnya kalau ini 17 gitu ya. Retak ini ada 12, ini 3, ini 25, ini kadang-kadang ada juga yang dikasih garis sampingnya seperti itu ya. Jadi lebih mudah. Nah, kemudian yang kedua adalah diagram Pareto. Nah, ini adalah alat yang menggambarkan ya prioritas penanggulangan masalah ya yang harus ditanggulangi terlebih dahulu. Nah, biasanya perbandingannya 80% dan 20%. Yang berarti jika kita dapat menanggulangi yang 80%, berarti masalah yang ditanggulangi kemudian sisanya adalah 20%. Ya, jadi kalau Pareto itu kan prinsipnya seperti kalau Anda kan punya HP ya, misalnya ada 100 kontak yang ada di HP Anda, gitu ya. Nah, itu pasti ya ada 20 nomor gitu ya, 20% nomor yang 80% paling sering Anda telepon gitu ya. Nah, kalau cacat juga gitu. Jadi ada 20% jenis kecacatan. Nah, yang paling sering yang 80% paling sering terjadi gitu ya. Nah, kalau di lemari juga gitu.
Misalnya di lemari ada 100 baju. Nah, sebenarnya tuh ada 20% baju yang paling sering yang 80% paling sering Anda pakai. Gitu ya. Jadi kan ada ya kalau di lemari baju itu ada kan baju yang sangat jarang gitu ya Anda pakai gitu ya. Tapi ada yang baju kesukaan Anda tuh ya yang itu aja kan yang sering Anda kenakan kan seperti itu. Nah, itu prinsip Pareto. Nah, ini adalah contoh diagram Pareto. Ya, di sini jenis cacatnya misalnya buram, lecek, ya, tergores, bolong, under. Ya, di sini kita mau lihat ternyata kalau di sini si buram ini kaunnya kan 42 ya, kalau di persen dia 32,8%. Nah, lecek itu 40. Kalau dipersenin 31,3. Kemudian tergores 32. Ya kalau dipersenin 25. Nah, kalau kita jumlahkan ini kan 32, jumlahnya jadi 64, ini dijumlahin jadi 89. Nah, berarti 80% yang menurut Pareto yang 20%, 80% paling sering terjadi itulah jenis cacat buram, lecek, dan tergores gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau bolong undernya nggak masuk ya kalau di diagram Pareto. Nah, ini juga jenis cacat bolong, copot, ya keluar benang, kemudian noda, kemudian hangus. Nah, di sini kalau di prinsip Paretonya itu dia di sekitar sini ya. Jenis cacat bolong, copot, sobek, keluar ya benang dan sampai di sini sekitar 80%-nya. Nah, kemudian diagram sebab akibat ya atau diagram fishbone ini adalah alat untuk menganalisa suatu permasalahan yang timbul baik itu dalam proses, produk ataupun lingkungan. Nah, analisa ini biasanya ditentukan oleh faktor manusia, metoda, mesin-mesin, kemudian material bahan baku, environment, lingkungan. Nah, penggunaan diagram sebab akibat ini adalah untuk mengenal penyebab yang penting, kemudian untuk memahami semua akibat dan penyebab, kemudian untuk menentukan pemecahan yang tepat, kemudian untuk memecahkan hal yang harus dilakukan, kemudian untuk mengembangkan proses. Nah, biasanya yang di ujungnya ini adalah penyebab cacat ya atau jenis cacatnya. Ya, misalnya jenis cacatnya sobek atau bolong. Kemudian kita cari apa sih yang menyebabkan dia menjadi bolong gitu jenis cacatnya. Misalnya dari personel itu lelah, malas, dari segi material tidak sesuai spek, tercemar. Kemudian dari segi measurement alat ukur tidak terbaca, kemudian rambu-rambu alat ukur yang tidak jelas. Nah, kemudian dari segi lingkungan misalnya berbau, lembab. Dari segi metode ada kurang teliti, tidak ada SOP. Nah, kemudian dari segi mesin ya tidak ada perawatan, kemudian aus. Nah, kemudian histogram. Nah, ini adalah penggambaran pola data yang diamati dan dapat dilakukan dengan menggunakan histogram. Ya, pada histogram ini kita dapat melihat apakah pola datanya mengikuti suatu distribusi kontinu atau normal atau chi-square atau tidak, misalnya binomial atau Poisson. Nah, kita dapat membuat histogram dengan langkah-langkah seperti ini.
Pertama kita input data, kemudian kita hitung range-nya, kemudian kita tentukan kelasnya, ya K sama dengan 1 plus 3322 log N. Kemudian kita tentukan panjang kelasnya, PK sama dengan range bagi K, kemudian kita hitung frekuensi di setiap kelas. Misalnya X sama dengan kelas, interval, Y sama dengan frekuensi. Nah, kemudian kita menggambar histogramnya. Sampai di sini ada pertanyaan. Belum? Belum ada, Bu. Nah, ini adalah gambar histogram. Nah, kita bisa gambar histogram ini pakai Excel atau pakai Minitab. Ya, kalau di Trisakti kita biasanya softwarenya pakai Minitab gitu ya. Nanti Anda juga bisa belajar pakai Minitab. Nah, ini histogramnya, ini frekuensi yang ke atas, yang ke kanan itu adalah umur. Nah, kemudian scatter diagram atau diagram pencar. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi antar dua variabel, misalnya antar waktu dan tingkat kehadiran karyawan. Nah, menggambar diagram ini umumnya menggunakan sumbu X dan Y pada koordinator Kartesius, yang misalnya X waktu, Y adalah tingkat kehadiran. Nah, ini adalah contoh scatter diagram ya, antara tingkat kehadiran karyawan, kemudian ini adalah tanggal pada bulan Mei. Nah, kemudian ada run chart. Ini adalah suatu bentuk grafik garis yang dipergunakan sebagai alat analisis run chart-nya ya, untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data, juga merupakan ringkasan visual dari data itu ya, sehingga memudahkan pemahaman. Kemudian menunjukkan output proses sepanjang waktu, kemudian menunjukkan apa yang terjadi dalam situasi tertentu sepanjang waktu. Nah, kemudian menunjukkan kecenderungan data dari periode yang satu ke periode lainnya. Nah, ini adalah contoh run chart untuk banyaknya tagihan. Ini dalam 30 hari, ini banyaknya tagihan unit. Ini adalah diagram Ishikawa, di ujungnya adalah cacat pada baja. Nah, dalamnya adalah pengalaman, kemudian pelatihan, kemudian penyimpanan pelatihan, kemudian pencahayaan dan suhu, metode pembagian kerja, mesin, alat putung, dan perawatan. Nah, misalnya diagram pencar untuk identifikasi antar dua variabel, misalnya waktu dan tingkat kehadiran karyawan. Nah, kemudian menggambar diagram ini umumnya menggunakan sumbu X dan sumbu Y pada koordinat Kartesius. Ya, misalnya X-nya waktu, Y-nya adalah tingkat kehadiran. Ini dengan menggunakan scatter diagram. Nah, kemudian rancat adalah suatu bentuk grafik yang digunakan sebagai alat analisis data untuk mengumpulkan dan menginterpretasi data, juga merupakan ringkasan visualisasi dari data itu. Nah, kemudian menunjukkan output proses sepanjang waktu, kemudian menunjukkan apa yang terjadi dalam situasi tertentu sepanjang waktu, kemudian menunjukkan kecenderungan data dari periode yang satu ke periode yang lain. Nah, berikut adalah contoh run chart-nya. Nah, ini adalah diagram tebar. Nah, kemudian flowchart. Ya. Nah, flowchart ini untuk menemukan ya
Best-way home nih. Jadi kita bisa membentuk flowchart untuk keputusan terbaik ya. Nah, bagaimana cara membuat flowchart? Nah, ini misalnya kita mau melihat ya cara menuju rumah ya. Yang pertama ini dari kantor ceritanya. Misalnya meninggalkan kantor, kemudian melihat waktu dan cuaca, apakah cuacanya cerah, apakah sebelum tanggal 5. Nah, kemudian misalnya kita mau melihat status daripada primary route ya. Misalnya kita mau pakai Maps ya, Google Maps. Nah, kita bisa melihat dari sarannya itu apakah alternatif A menuju rumah atau alternatif B yang kedua, kemudian take priority primary home-nya, primary road home ya, sehingga akhirnya bisa sampai dengan selamat. Nah, ini contoh flowchart untuk tugas akhir. Bukan, ini untuk pelamar ya. Nah, ini yang tugas akhir yang sebelah kiri. Ya, ini mulai dari studi pendahuluan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, studi pustaka, pengumpulan data, pengolahan data, analisa, dan kesimpulan. Nah, kalau yang sebelah kanan, nah itu lebih ke mencari orang ya, pelamar untuk bekerja. Nah, dari pemasangan iklan, ya kemudian ada seleksi berkas, yang lolos kita panggil, kemudian terpilih, kemudian tes psikologi, interview, selesai. Nah, itu apakah pelamarnya diterima atau ditolak. Nah, ini juga contoh flowchart untuk DMAIC ya. Penelitian Six Sigma ya, define, measure, analyze, improve, dan control. Nah, kalau tahap define ini masuknya ke tujuan dia ya. Kemudian measure-nya mulai dari penggunaan tool untuk metrik perhitungan waktu siklus, diagram alir, metrik, SIPOC, ya, peta value stream, X bar R, dan diagram Pareto. Nah, kemudian dianalisa pakai diagram sebab akibat, FMEA, kemudian 5Y, ya, improve, ada perancangan usulan perbaikan, implementasi masuk ke tahap kontrol, serta rancangan sistem pengendalian. Nah, ini adalah peta kontrol ya, nanti akan dibahas lebih lanjut lagi di pertemuan berikutnya untuk peta kontrol. Yang jelas peta kontrol ini ada peta kontrol atribut, ada peta kontrol variabel. Nah, ini contoh peta kontrol variabel ya, untuk X bar R. Nah, sampai di sini ada pertanyaan.